Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Rimada dengan NIM 2303211000006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum statistika, yaitu analisis regresi. Langsung saja, yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membuka mengenai studi kasus yang akan kita olah. Nah, di sini eh, mengambil studi kasus yaitu pengaruh konsumsi karbohidrat, protein, dan lemak terhadap berat badan seseorang. Nah, langsung saja untuk pengolahan datanya. Yang pertama, kita copy dahulu tabulasi data yang sudah kita peroleh. Lalu kita klik kanan pada SPSS, pilih Paste with Variable Names. Nah, jika sudah seperti ini, kita pergi ke Variable View, lalu mengganti tanda spasi menjadi tanda underscore pada berat badan, konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat, dan konsumsi protein. Setelah diganti, kita pergi ke Data View, lalu klik Analyze, lalu pilih Regression, pilih Linear. Nah, setelah itu kita pindahkan berat badan ke dalam variabel dependen. Setelah itu kita pindahkan konsumsi karbohidrat terhadap independen. Setelah itu konsumsi protein ke independen. Yang terakhir konsumsi lemak ke independen. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah memperoleh 4 tabel dari hasil pengolahan data yang sudah kita peroleh. Yang pertama yaitu ada tabel variabel entret. Nah, tabel ini menjelaskan mengenai mana saja yang termasuk dalam variabel dependen dan mana saja yang termasuk dalam variabel independen. Nah, dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel independen adalah konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat, dan konsumsi protein. Sedangkan yang masuk dalam variabel dependen adalah berat badan. Setelah itu, tabel yang kedua adalah tabel model summary. Nah, tabel model summary ini menjelaskan mengenai uji kelayakan model. Nah, berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa R-square ini sebesar 0,757 atau setara dengan 75,7%. Artinya bahwa variabel independen, yaitu konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat, dan konsumsi protein, mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu berat badan sebesar 75,7%, sedangkan sisanya 24,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nah, di sini nilai koefisiennya dikatakan layak karena lebih dari 50%. Selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini menjelaskan mengenai uji regresi secara simultan atau bersama-sama. Nah, di sini diketahui dua hipotesis, yaitu H0, yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh variabel independen, yaitu konsumsi lemak, konsumsi karbohidrat, dan konsumsi protein dengan variabel dependen. Yang kedua yaitu H1, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen, konsumsi lemak, karbohidrat, dan protein terhadap variabel dependen. Nah, di sini juga terdapat dua pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 diterima. Sedangkan bila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H1 diterima. Untuk dasar pengambilan keputusan 2, yaitu bila nilai SIG lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan bila nilai SIG lebih
lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima. Nah, dari tabel ANOVA ini dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1 diketahui nilai F hitung sebesar 31,063. Nah, di sini lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar 3,24 sehingga H1 diterima. Sedangkan berdasarkan hasil pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai SIK sebesar 0,000 yaitu lebih kecil daripada 0,05 maka H1 juga diterima. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Nah, tabel koefisien ini menunjukkan uji regresi secara parsial atau terpisah-terpisah. Nah, di sini hipotesisnya sama, yaitu H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen, yaitu konsumsi karbohidrat, konsumsi protein, dan konsumsi lemak terhadap variabel dependen, yaitu berat badan. Sedangkan H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen, yaitu konsumsi karbohidrat, konsumsi protein, dan konsumsi lemak terhadap variabel dependen, yaitu berat badan. Nah, di sini juga terdapat dua pengambilan keputusan, yaitu yang pertama dasar pengambilan keputusan 1, bila T hitung lebih besar daripada Bila T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Sedangkan yang kedua, bila T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H1 diterima. Sedangkan dasar pengambilan keputusan 2, yaitu bila nilai SIK lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Sedangkan bila nilai SIK lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima. Sehingga di sini dapat diperoleh keputusan, yaitu pada variabel lemak, nilai T hitung yaitu sebesar 3,697. Artinya nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yaitu 2,04 sehingga H1 diterima. Sedangkan untuk nilai SIK yaitu sebesar 0,01 sehingga lebih besar daripada 0,05, lebih kecil daripada 0,05 sehingga H1 diterima. Untuk variabel karbohidrat, nilai T hitung sebesar 2,743 yaitu lebih besar daripada 2,04 sehingga 1 diterima. Sedangkan untuk nilai SIK-nya yaitu 0,011 itu lebih 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05, maka H1 juga diterima. Nah, untuk variabel protein itu memiliki nilai T hitung sebesar 3,694, artinya lebih besar daripada 2,04 sehingga 1 diterima. Sedangkan nilai SIK-nya 0,01 yaitu lebih kecil daripada 0,05 sehingga nilai H1 sehingga hipotesis H1 diterima. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.